Halo anak-anak Miss, kembali lagi bersama Miss Maria. Di video ini kita akan membahas mengenai Kepulauan Indonesia. Indonesia memiliki luas wilayah mencapai 1,905 juta kilometer persegi, dan Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar. Ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Selain Indonesia, terdapat juga negara-negara yang memiliki negara kepulauan. Contohnya ada Madagaskar, Papua Nugini, Jepang, Filipina, dan Selandia Baru. Lalu, mengapakah Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Mengapa ya, Miss? Iya, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau, di mana menurut BPS pada tahun 2017 ada sekitar 16.000 pulau di Indonesia. Wah, banyak sekali anak. Pulau-pulau tersebut dihubungkan dengan laut dan selat. Karena itu, sehingga Indonesia disebut juga sebagai Nusantara. Selain itu, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Mengapa? Karena sebagian wilayah Indonesia adalah perairan. Indonesia juga disebut sebagai Marine Mega Biodiversity. Anak-anak Miss masih ingat mengapa Indonesia disebut sebagai Marine Mega Biodiversity? Iya, karena Indonesia memiliki laut dengan spesies ikan, rumput laut, dan biota terumbu karang yang cukup banyak, di mana spesies ikan kurang lebih sebanyak 8.000 spesies dan 555 spesies rumput laut. Lalu, ada 950 spesies biota terumbu karang. Wah, sangat banyak ya nak. Indonesia memang sangat kaya akan kekayaan alamnya. Jadi kita harus sama-sama menjaga kekayaan alam di Indonesia. Menurut ahli geologi, Kepulauan Indonesia merupakan suatu gugusan yang terpanjang dan terbesar di dunia, di mana Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Contohnya, Indonesia memiliki keragaman adat dan budaya seperti bahasa daerah, rumah adat, alat musik, pakaian adat, tarian, upacara adat, makanan khas, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau besar dan pulau kecil. Tugas kamu, carilah informasi mengenai bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, alat musik, makanan khas, tarian dan senjata tradisional,
masing-masing provinsi di Indonesia. Kamu buat minimal 10 provinsi. Sajikan dalam bentuk tabel. Kerjakan di buku latihan kamu ya nak. Baiklah, kita lanjut materi kita. Selain keragaman suku bangsa Indonesia, Indonesia juga kaya akan keragaman agama atau kepercayaan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman agama. Agama atau kepercayaan adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintahan Indonesia. Ada agama Katolik, Kristen Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut merupakan peta penyebaran agama di Indonesia. Kamu perhatikan baik-baik ya nak. Oke, tugas kedua. Dari peta penyebaran agama di Indonesia di video ini, menurut kamu, nomor 1, agama apakah yang memiliki jumlah pemeluk paling banyak? Nomor 2, agama apakah yang memiliki jumlah pemeluk paling sedikit? Silakan kerjakan di buku latihan kamu. Manusia juga memiliki pikiran dan akal sehat. Hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Namun, dengan segala pikiran, akal, dan perasaan manusia tidak dapat hidup sendiri atau yang sering kita sebut makhluk sosial. Jadi, dalam kehidupannya, manusia membutuhkan orang lain. Akibat pergaulan yang dilakukan oleh manusia, terkadang dalam kehidupan tidak berjalan dengan mulus. Beberapa akan timbul persinggungan atau gesekan dengan manusia lain. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kerukunan antar sesama. Contohnya kita lakukan dengan melakukan toleransi beragama. Apakah itu toleransi? Toleransi adalah suatu sikap yang saling menghargai kelompok-kelompok antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Menjaga kerukunan beragama merupakan nilai perilaku yang mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, dalam bermasyarakat, kita harus memiliki sikap saling menghormati dan menghargai semua tindakan orang lain selama tindakan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Pancasila merupakan dasar negara yang mencerminkan kepribadian Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, kita wajib mengamalkan toleransi dalam beragama. Lalu, apa sajakah contoh dari toleransi antar umat beragama? Yang pertama, kita harus menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama. Nomor 2, membangun dan memperbaiki sarana umum yang dikerjakan bersama-sama, maupun di agama Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, membantu korban kecelakaan dan bencana alam. Saat kita membantu, kita tidak boleh bertanya dulu, agama apakah kamu? Baru dibantu, tidak boleh. Jadi sesama umat manusia, kita harus membantu korban kecelakaan dan bencana alam tanpa melihat agamanya. Nomor 4, gotong royong membersihkan kampung. Mau kamu agama apapun, kita harus bergotong royong untuk menjaga kebersihan kampung kita. Yang kelima, menghormati ibadah lain. 6. Tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Dan yang ketujuh, meskipun berbeda agama, kita harus saling menyayangi. Baiklah anak-anak Miss, setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini, Miss harap semua anak-anak Miss harus memiliki toleransi dalam umat beragama. Tidak hanya toleransi dalam umat beragama, kita juga harus memiliki toleransi antar suku dan sebagainya. Oke, sekian hari ini. Selamat pagi anak-anak. Thank you. Bye-bye. See you.